Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit. ولك الحمد بعد الرضا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله المبلغ عن الله ما أمره بتبليغه من فرض ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد طيب القلوب ودوائها وعافية الأجسام وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله سبحانه وتعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Hadirin sidang Jumat yang mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, yang segala-galanya ada di dalam kekuasaan Allah. Kita semua hamba Allah. Bumi ini milik Allah. Tidak ada sesuatu yang berjalan kecuali dari izin Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan di dalam kehidupan ada orang-orang yang berbuat baik dan selalu mengupayakan kebaikan, dan juga ada garis-garis kiri yang melakukan keburukan dan mengupayakan keburukan. Yang kita minta kepada Allah agar kita selalu diberikan jalur-jalur yang baik, karena hakikat dalam kehidupan ini adalah sesuatu ujian yang siapa lulus maka mereka akan mendapat kebaikan di akhirat kelak. Hadirin rahimakumullah, maka dari itu kita senantiasa diajarkan untuk menebarkan kebaikan. Di antara kebaikan yang perlu, yang sangat-sangat kita perlukan di zaman sekarang adalah persatuan kita, persatuan umat. Yang mana tentu persatuan ini adalah al-ittihadur rahmah. Persatuan itu mendatangkan rahmat, wal furqatu azab, dan perpecahan mendatangkan azab. Maka dari itu kenangan sejarah yang tidak bisa dilupakan oleh bangsa kita, bangsa Indonesia, ketika Belanda menjajah bangsa kita, yang mana mereka hanya datang membawa 4 kapal perang di pertama-tama datang, hanya berjumlah tidak banyak dibanding rakyat yang ada, namun mereka dapat menguasai bangsa kita karena bangsa kita dipecah belah. Politik adu domba mereka tebarkan. Mereka pecah belah rakyat. Mereka pecah belah yang ada di dalam kalangan bangsa ini. Sehingga satu sama lain saling memikirkan bagaimana untuk membalas fulan, bagaimana untuk mencela fulan, bagaimana untuk melawan fulan.
lupa yang ada di hadapannya di dalam penjajahan, sehingga mereka penjajah terlelap tidur di tempat kita 350 tahun. Dan ini bukan suatu hal yang baru. Di zaman jahiliyah pun ini terjadi di kota Madinah, yang pada saat itu bernama Yasrib. Maka di kota Madinah itu ada dua suku besar, Aus dan Khazraj, yang sudah turun-menurun, nenek moyang mereka ratusan tahun sudah selalu berperang. Mereka tidak pernah berdamai, mereka selalu saling bunuh-membunuh. Karena di dalam kota Madinah itu ada Yahudi, ada suku-suku Yahudi, ada 3 suku Yahudi yang ada di kota Madinah, tidak senang apabila penduduk kota Madinah mereka berdamai. Ada orang, ada kelompok yang mengambil manfaat daripada perpecahan. Datanglah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada mereka dengan Islam. Masuklah mereka Islam dan mereka menjadi satu hati. Jadi resep yang diajar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menepis perpecahan-perpecahan yang ada adalah kembali kepada Allah. Bersatu. Resepnya adalah Allah telah mengajarkan dalam Al-Quran, wadhkuru ni'matallahi alaikum, ingat nikmat Allah atas kalian, id kuntum a'daan, dahulu kalian saling bermusuhan, fa'allafa baina qulubikum, Allah satukan hati di antara kalian. Disatukan hati yang dahulu mereka banyak melakukan tapi dengan pecah hati. Bisa jadi mereka melakukan satu pekerjaan tapi niat mereka masing-masing berbeda. Maka Allah satukan hati mereka dengan satu niat dalam satu pekerjaan atau lain-lain pekerjaan, tapi tidak mereka lakukan kecuali karena Allah. Fa'allafa baina qulubikum, Allah satukan hati di antara kalian karena mereka telah mengenal tauhid, mengenal Islam, mengenal arah tujuan hidup. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maka mereka menjadi bersaudara. Maka dari itu hadirin, di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam ada seorang Yahudi yang bernama Syadz bin Qais. Melihat keakraban kembali Aus dan Khazraj, maka dia kebakaran jenggot, panas, tidak senang. Dia panggil anak-anak muda Yahudi untuk membangkitkan kembali dendam-dendam masa lalu yang ada dalam ucapan nenek-nenek moyang mereka. Maka pemuda Yahudi ini mulai kumpul dengan anak-anak muda, dengan kelompok daripada kaum Aus dan Khazraj yang sudah bersatu. Mulai diungkit-ungkit kembali masa-masa lalu yang suram, sebagaimana terjadi sekarang di bangsa kita, sadar atau tidak sadar, mulai kita dibangkitkan kembali masa suram kita dengan komunis. Maka pada saat itu anak muda Yahudi ini membangkitkan kembali, diingatkan syair-syair nenek moyang mereka dengan syair dendam, dengan syair berdarah, sehingga masing-masing mereka kumpul dan sudah mengangkat pedang-pedangnya. Maka mengetahui ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya datang. Dihampiri, ada apa? Ternyata ada provokator di dalamnya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, apakah kalian akan kembali ke dalam kejahiliahan setelah kalian sudah mendapatkan petunjuk nikmat? Maka subhanallah, mereka pun sadar, mereka minta maaf, mereka berpelukan dan nangis. Tidak berhasil karena disatukan oleh Islam, karena disatukan oleh niat. Maka itu hadirin rahimakumullah,
Mari kita lakukan segala sesuatu untuk kita bersatu adalah lakukan lillahi ta'ala. Apabila datang nanti masa pemilihan, ingat, siapapun yang kita pilih, saya tidak mengarahkan karena saya bukan berbicara politik, tapi saya tidak mengatasapai, tapi saya mengarahkan bagaimana sikap kita seorang muslim. Lakukan itu lillahi ta'ala. Siapapun yang kita pilih ke depan, maka terlebih dahulu istikharah, minta petunjuk kepada Allah. Dan yang kedua, jangan pernah kita minta makan daripada rashwah, jangan daripada kita makan sogokan-sogokan uang. Bagaimana kita berharap dengan pemimpin yang baik kalau kita menjalankannya dengan yang haram? Dunia ini milik Allah. Allah yang memainkan segala-galanya. Apabila kita ingin mendapat kebaikan, lakukan pengorbanan. Ingat, niat kita lakukan bukan untuk uang, tapi lakukan pilihan-pilihan kita, pilihan yang memang kita lakukan lillahi ta'ala, untuk melanjutkan darah para pahlawan yang mereka telah korbankan untuk memerdekakan bangsa ini. Hadirin rahimakumullah. Mari kita bersatu, tidak ada lagi suudzon, buruk sangka, perpecahan. Karena di zaman-zaman sekarang ada desain yang besar, ada di belakang yang besar untuk menyusun perpecahan itu. Mari kita bersatu. Sambut hati kita bersama, saling selaman, saling senyum, saling sayang. Lupakan hal-hal yang buruk. Maka insya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan bangsa kita adalah bangsa yang mempunyai martabat berwibawa dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala maafkan kesalahan kita, maafkan dosa-dosa kita, jadikan hati kita senantiasa mendapat bimbingan dari Allah. Dijadikan kita semua orang-orang yang selalu bergandeng tangan untuk mendekat kepada Allah, untuk mencari keridhaan Allah, dan dijadikan negara kita ini, bangsa kita ini adalah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, Allah Subhanahu wa ta'ala yaqulu biqauli yahtadil muhtadun. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna tilawatahu innahu wasami'un alim. Fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعب على آله وصحبه ومن إليه منسوب. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن أصحاب رسول الله خصوصا الخلفاء الراشدين سيدنا أبو بكر عمر وعثمان وعلي وستة الباقين ورضي الله عنهم أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات
يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات يا رب العالمين. البلاء والغلاء والزنا والزلازل والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.